Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. It's always good to be back home. Senang sekali akhirnya kembali sesudah rehat beberapa saat, menikmati keindahan, suasana yang berbeda, dan pengalaman yang juga termasuk pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi always good to be back home. Selalu bahagia bisa kembali ke rumah. Karena itu ada ungkapan, kalau Anda mempunyai keluarga, mempunyai makanan di atas meja, ada atap di atas kepala kita, Anda adalah orang yang terberkati. Anda adalah orang yang lebih dari beruntung. Karena memang keluarga adalah kesempurnaan. Di balik semua up and downs, kadang-kadang marah, kadang-kadang baik, setiap keluarga adalah kesempurnaan. Di dalam keluarga itulah kita merasa menjadi bagian dan tidak bisa digantikan oleh siapapun juga. Karena itu adalah anugerah Tuhan yang istimewa. Maka ada pertentangan, ada salah paham, ada sakit hati, tetapi selalu bersama. Itulah anugerah keluarga yang luar biasa. Maka Anda yang masih mempunyai keluarga, syukurilah, berbahagialah. Yang masih punya suami, yang masih punya istri, yang masih punya anak-anak, masih punya orang tua, Anda lebih dari beruntung. Anda terberkati. Keluarga adalah tempat kita mengenal diri kita yang sebenarnya. Pasangan yang kita pilih itu mencerminkan siapa kita. Dan kalau kita tersinggung, itu lebih mengungkapkan apa yang ada di dalam diri kita. Anak-anak kita itu mengcopy, mendownload siapa kita. Dan pasangan adalah pilihan kita. Maka menyalahkannya ya menyalahkan pilihan kita sendiri. Karena itu keluarga adalah sebuah tempat kita mengenali diri kita sendiri. Maka kita sebetulnya dengan berkeluarga itu Tuhan menempatkan kita agar kita bertumbuh di sana. Tetapi seringkali kita mempunyai sikap yang keliru. Sikap yang terjadi di dalam sebuah keluarga adalah dua saja. Yang pertama, saya menjadi korban dan karena itu saya menyalahkan. Yang kedua, saya menjadi pemimpin yang kemudian menginspirasi dan mengubah. Karena memang pada waktu memilih pasangan, sebetulnya kita memilih gambaran kita tentang orang itu, pikiran kita tentang pasangan kita, bukan tentang orang itu. Yang kita pilih tidak ada kaitannya dengan orangnya, tetapi kaitannya dengan pengalaman, gambaran, sejarah tentang cita-cita seorang pasangan yang cocok untuk saya. Karena itu ketika di dalam perjalanan kemudian terkejut karena tidak sama. Atau harus mengubah gambaran saya tentang orang itu, orang yang saya pilih itu. Dan itu semua terjadi karena memang itulah prosesnya. Tergantung kemudian apakah kita merasa salah, menjadi korban, atau kemudian kita berani terbuka. Dan kemudian mengubah cara pandang, perspektif kita tentang orang yang kita cintai itu. Disitulah kemudian kita mencintai orangnya, bukan gambaran saya tentang orang yang saya pilih. Dan itu dibutuhkan keterbukaan. Di situ juga dibutuhkan cinta tanpa pamrih, dan disitulah pertumbuhan terjadi. Kita perlu terus-menerus terbuka terhadap orang yang ada di rumah kita. Karena itulah gambaran diri kita masing-masing. Maka menjadi setia itu sangat penting. Karena di dalam kesetiaan itulah kita bertumbuh. Kita bisa datang kemudian mengeluh dan menjadi korban, merasa salah pilih. Atau kemudian saya memperbaharui diri, saya keliru dan saya mengubah diri. Dan kemudian seluruh anggota keluarga berubah. Dan disitulah rahmat yang disediakan Tuhan dalam setiap keluarga. Setiap keluarga adalah sebuah kesempurnaan. Tidak ada yang lebih baik di luar keluarga kita masing-masing. Tidak ada.
Karena itulah yang disediakan Tuhan untuk kita. Tergantung apakah kita mau terbuka dan bertumbuh, atau kemudian kita menutup diri dan membiarkan diri kita sebagai korban, playing victim, yang membuat kita menderita, tidak bertumbuh, dan kemudian menyalahkan. Tentu panggilannya adalah agar kita memurnikan cinta kita, dengan sadar bahwa ternyata yang saya pilih itu tidak seperti yang saya pikirkan, maka kemudian cinta kita dimurnikan. Untungnya tujuan perkawinan bukan pertama-tama adalah kebahagiaan. Kalau tujuan pertama-tama perkawinan adalah bahagia, nampaknya 99,999% tidak bahagia atau tidak tercapai cita-citanya. Untungnya tujuan perkawinan adalah memurnikan cinta. Dan ketika cinta kita dimurnikan, yang terjadi adalah kita menemukan kebahagiaan kita. Nah, maka jangan mencari kebahagiaan di rumah tangga kita, tetapi berusahalah memurnikan cinta kita. Karena pada waktu memilih, yang kita pilih sebetulnya bukan orangnya, tetapi pikiran saya tentang orang itu. Dan itu pasti keliru, karena tidak ada kaitannya dengan orang yang saya pilih. Itu sungguh-sungguh murni pikiran kita. Maka di perjalanan perlu dimurnikan. Disitulah tujuannya Anda berumah tangga, untuk memurnikan cinta, dan kemudian Anda menjadi murid Kristus. Karena dengan mencintai secara murni, Anda menjadi seperti Kristus sendiri, yang mencintai kita tanpa batas, tanpa pamrih, bahkan mengorbankan nyawa. Maka untuk menemukan kebahagiaan di setiap keluarga harus belajar seperti Tuhan Yesus, mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Itulah jalannya, yaitu dengan keterbukaan, dengan sebuah kepercayaan, sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan menerima segalanya. Dengan sikap seperti itu, ada kesetiaan, ada pertumbuhan, ada sukacita, dan ada pemurnian cinta yang ujungnya adalah kebahagiaan. Bukan hanya kebahagiaan kita sendiri, tetapi seluruh keluarga. Maka keluarga menjadi sangat penting. Tidak ada satu orang pun yang lahir di luar keluarga. Pasti lewat suami istri. Dan disitulah kita bertumbuh, kita bercermin. Kita terus-menerus menjadi pahlawan yang terus akan diterima apa adanya. Maka membayangkan bahwa ada tempat relasi yang lebih bagus dari keluarga itu keliru, ilusi. Karena yang terbaik, yang real, yang ada, yang sempurna adalah keluarga kita masing-masing. Disitulah kita bertumbuh, disitulah kita mengenal diri, dan disitulah kita mengalami Tuhan yang selalu setia. Apapun yang terjadi, up and down, setuju tidak setuju, beda pendapat, keluarga tetap keluarga. Disitulah kita menemukan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keluarga kita, pasangan kita masing-masing. Dari sekian banyak, hanya satu yang dipilih. Dan itulah hadiah terbaik, terindah dari Tuhan untuk kita masing-masing. Bersyukurlah, syukurilah. Lewat keluarga itu, melalui suka dan duka kehidupan, Anda tetap bersama. Setialah, karena disitulah Anda bertumbuh, Anda bahagia. Di luar itu hanya ilusi, seperti ada dan tiada. Tetapi di tempat keluarga kita masing-masing, di keluarga kita, itulah kesempurnaan. Itulah panggilan kita untuk memurnikan cinta, supaya kita menemukan kebahagiaan karena mencintai seperti Tuhan mencintai kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.